Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Microthinking ID. Di sini siapa sih yang ngerasa nyaman ketika ngobrol atau kerja bareng dengan seseorang yang setipe atau sefrekuensi dengan dia, yang cara ngomongnya sama, punya hobi yang sama, dan juga memiliki cara pandang yang sama dengan apa yang dia yakini? Itu wajar banget, karena secara psikologis otak manusia itu akan merasa aman atau nyaman dengan seseorang yang sejenis atau setipe dengan dia. Kita biasa menyebut ini dengan zona nyaman sosial. Nah, dalam salah satu hadis sebenarnya Rasulullah sudah menyebutkan, al-arwahu junudun mujannada, fama ta'arufa minha intalafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang saling terhimpun. Kalau misalkan mereka saling kenal, mereka akan saling nyaman. Hadis ini menjelaskan bahwa wajar banget loh kalau misalkan kita merasa nyaman dengan orang-orang yang sama dengan kita. Tapi bukan berarti kita harus tertutup dengan orang yang tidak sama dengan kita. Karena kalau misalkan kita terlalu nyaman dan tidak mau keluar dari zona nyaman sosial tersebut, kita akan menjadi kaku dan juga stagnan. Dalam istilah psikologi ini disebut dengan rigidity kognitif. Jadi keadaan di mana kita terlalu kaku atau tidak fleksibel. Otak kita berhenti untuk belajar beradaptasi atau mempelajari perspektif baru. Nah, sebenarnya ini sudah tertuang dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah sengaja menciptakan manusia dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan ras yang berbeda. Nah, sebenarnya untuk satu tujuan teman-teman, untuk lita'arafu, agar kita saling mengenal, agar kita saling belajar, agar kita bisa mengasah kemampuan empati kita. Nah, sahabat Microthinking ID, di episode kali ini kita akan belajar bagaimana sebuah prasangka bisa muncul dan bagaimana kita bisa melatih empati kita lewat keberagaman. Oke, langsung saja kita ke poin yang pertama. Prasangka itu muncul atau lahir bukan karena kita jahat, teman-teman. Prasangka itu muncul karena kita belum mengenal. Seringkali kita itu terburu-buru menilai sesuatu yang belum kita pahami atau belum kita mengerti sebagai sesuatu yang salah. Kalau misalkan ada orang yang cara ngomongnya berbeda dari kita, misalkan kita langsung menyimpulkan bahwa dia itu aneh. Atau mungkin ada seseorang yang nada bicaranya lebih tinggi daripada kita, kemudian kita nilai dia adalah seorang pemarah. Padahal dunia ini tuh terlalu luas, teman-teman, untuk kita mengukur sesuatu memakai kacamata milik kita sendiri. Jadi di poin pertama ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita merangkul keberagaman. Keberagaman di sini bukan hanya sekedar perbedaan agama, suku, ras, bahasa yang biasa kita pelajari di buku PKN ya. Tapi it's about human, yaitu tentang perasaan, pengalaman hidup, dan identitas unik yang dimiliki setiap individu. Banyak yang beranggapan bahwa merangkul keberagaman berarti kita harus meleburkan semua perbedaan menjadi sama. That's a big mistake. Coba kita bayangkan sebuah orkestra musik. Di sana ada suara gesekan biola yang melengking tinggi. Di satu sisi ada suara gesekan cello yang terdengar berat. Di satu sisi ada suara drum yang menggema. Kalau misalkan kita mencoba memaksakan suara biola agar sama seperti suara drum, kita tidak akan pernah mendengarkan simfoni yang indah. Keindahan itu justru hadir ketika setiap instrumen menjadi dirinya sendiri dan bermain sesuai dengan tempo dan harmoni yang saling melengkapi. So embracing diversity means giving space for others to be themselves completely. Oke, poin yang kedua, empati adalah otot mental yang harus terus kita latih. Merangkul keberagaman berarti kita sedang menurunkan ego kita. Kita mengubah pertanyaan, kenapa sih kamu berbeda dengan aku, menjadi, bisa ceritakan gak bagaimana hidup di dunia kamu? Pertanyaan pertama ini bersifat egosentris. Dia menjadikan dirinya pusat kebenaran. Sehingga kalau misalkan ada seseorang yang berbeda dari dia menganggap aneh atau menyimpang. Sedangkan pertanyaan yang kedua, ini bersifat empatik, di mana dia memberikan pertanyaan tersebut untuk mempelajari pengalaman baru dari lawan bicaranya tanpa menghakimi atau menilai mana yang benar atau yang salah. Seseorang yang tumbuh dalam lingkungan yang homogen biasanya memiliki kacamata yang sempit, sedangkan orang yang terbiasa belajar atau hidup di lingkungan yang beragam biasanya memiliki pikiran yang lebih terbuka dan juga rasa empati yang tinggi. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga. Beda itu bukan bencana, tapi beda itu adalah warna.
Kalian ngerasa nggak di era yang semakin mudah untuk terhubung ini, justru kita semakin merasa terpisah. Kita semakin mudah untuk berkubu-kubu atau menganggap orang yang berbeda dengan kita adalah orang yang aneh. Maybe it's time for us to stop trying to make everything the same. Buat teman-teman yang lagi dengerin ini, baik kamu pelajar, mahasiswa, atau pendidik, kamu itu nggak harus mengubah identitasmu hanya untuk menghargai identitas orang lain. So you don't need dim your light just so someone else can shine. Taman bunga itu nggak akan indah kalau misalkan hanya diisi oleh satu warna bunga saja. Justru taman itu akan terlihat indah ketika ada bunga mawar yang berwarna merah digabung dengan bunga lavender yang berwarna ungu, bunga matahari yang berwarna kuning, dan rumput yang berwarna hijau yang saling melengkapi. Jadi tugas kita bukan menghapus warna orang lain, tapi hidup dan juga mempelajari keindahan warna masing-masing. Alright, thank you so much for listening, sahabat Microthinking ID. Aku Rinda, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama aku hari ini. And don't forget to subscribe, comment, like, and turn on notification. Tetaplah jadi pribadi yang hangat dan saling merangkul. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.